kita coba tenang. Baik, jangan ada bawa HP, letakkan HP dulu. HP-nya diletakkan dulu. Sudah, duduk dengan tenang. Ambil napas, ya, keluarkan. Fokus, hadap ke depan. Dengarkan dari alunan musik dan kata-kata yang saya sampaikan. Baik anak-anak, bersama di sini. Sekian lama kalian susah payah agar mendapatkan sebuah nilai. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan selalu menyiapkan solusi dari setiap masalah kita, ya. Dan kita diberikan tantangan bertubi-tubi. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi anak-anakku, selain ada permasalahan, tentu Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, jalan keluar yang diberikan tidak serta-merta muncul setelah masalah itu datang. Apakah kita menyerah? Tidak. Jangan, ya. Kamu hanya perlu percaya dan terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Menyerah, apapun kondisi masalahmu, jangan pernah ragukan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jangan sekali-kali engkau meragukan Tuhan. Anak-anak, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi yakinlah anak-anak bahwa akan ada pelangi setelah badai, akan ada tawar setiap air mata, dan akan ada hikmah di balik musibah, serta tak tertutup pula tentu ada jawaban dalam setiap doa-doa kita. Oleh karena itu anak-anak, kamu harus kuat, kamu harus tangguh, kamu harus hebat, ya. Maka jadilah orang hebat. Diuji, tidak terbang, hina, tidak. Nyaman ketika melihat sebuah gambar foto yang bisa kamu praktekkan. Silakan masing-masing menuliskan namanya. Setelah itu di bawahnya kan ada subjek ya, nama ya. Bawahnya tolong kamu tulis kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kita sepakati aturan yang ada di kelas ini. Contoh, pertama, datang tepat waktu. Kedua, berpakaian rapi. Ketiga, disiplin. 4, sopan, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Paham ya? Kita mulai, kamu tuliskan dulu, nanti akan saya panggil perwakilan untuk membacakan kesepakatan kelas dan kita simpulkan. Masing-masing anak, ya, menuliskan nama di setiap kolom. Saya jelaskan dulu. Di sini saya bermaksud pada saat menerapkan pembelajaran, saya akan sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Apakah visual, apakah auditori, apakah kinestetis. Kalau visual, berarti kamu mempunyai keinginan, kenyamanan kalau melihat gambar atau grafik. Kemudian kalau audio, ya, itu berarti kamu punya kemampuan nyaman ketika saya terangkan. Nanti saya kirim sebuah rekaman suara. Hari ini kita belajar tentang laporan keuangan. Tujuan dari pembelajaran laporan keuangan ini adalah menyusun perkiraan laporan. Ya, di mana laporan keuangan itu meliputi laporan neraca, laba rugi, sama perubahan modal. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menyusun, membuat, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak, minggu kemarin kan kita sudah melakukan pembuatan kertas kerja. Kertas kerja nanti di akhir akan muncul laporan keuangan. Oleh karena itu hari ini kita membahas, mengulas di laporan keuangan ini dan nanti akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Enggak, ya listrik tentu ada, iklan ada, terus kemudian ada perlengkapan kresek, mungkin tas, kresek, saya kan baca dulu. 3 ya.
Bisa ya? Mulai. 400. Ini di sini ya nanti ya? Ya, ini semuanya, ini masih kotor. Belum semuanya. Ya nanti kita cari yang laba di sini. Saya laba di sini. Belum. Tutup katanya. Ya, pergi saja. Biro. Kalian presentasi, kalian sudah diskusi dengan teman-temanmu, sudah memutuskan untuk usaha apa yang menjadi perwakilan. Ya, baik, tadi sudah ada siap. Oke, kelompok tadi yang siap, silakan maju ke depan. Ingat yang lain perhatikan, jangan bicara sendiri. Nanti setelah selesai baru ada tanggapan dari kelompok lain. Kami akan menjelaskan laporan laba rugi dari usaha butik baju kami. Ya, jadi di sini butik baju Lia ada ya. Di sini laporan laba rugi per tanggal 31 Desember 2022. Di sini pendapatan penjualannya, seluruh pendapatan penjualannya di angka 800.000. Dan beban-bebannya ada beban gaji senilai 170.000, beban perlengkapan 100.000, beban sewa 130.000, beban penyusutan 15.000, beban bunga 10.000, dan beban serba-serbi 45.000. Presentasi, maka berikutnya adalah kita refleksikan kegiatan pada hari ini. Kamu masuk ke link tadi ya yang sudah saya kirimkan. Kamu perhatikan di situ ada 3 pelaporan, laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Kamu masing-masing menuliskan apa manfaat yang kita pelajari hari ini. Laba rugi, perubahan modal dan neraca. Jadi kalian sudah praktek menyusun laporan keuangan. Nah, kira-kira apa yang kamu pelajari hari ini, manfaat dari mempelajari laporan keuangan tersebut. Jadi pahami ya. Akan refleksi dengan menuliskan masing-masing ke dalam Padlet ya. Dan sekarang coba salah satu menyampaikan, mengutarakan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, ada satu anak yang bisa membacakan. Dari informasi laporan laba atau rugi adalah manfaatnya sebagai evaluasi keuangan berjalan selama sebulan. Sebagai fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Mulai dari pendahuluan, pembelajaran, inti, kemudian penutup dengan diakhiri dengan refleksi. Baik, untuk di akhir ini saya sudah mengirimkan tugas ke kamu melalui aplikasi Simak. Nanti dikerjakan di rumah ya, masing-masing individu. Tugas yang pertama adalah mengerjakan latihan soal pilihan ganda. Yang kedua ada praktek. Nanti kamu ngambil dari surat kabar, laporan perusahaan ya. Nanti di clipping, ditempel, kamu analisis. Nah, pelaporannya nanti ke saya bisa berupa PPT, bisa berupa flash, bisa berupa Excel atau aplikasi yang lain. Silakan sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan kamu dalam membuat tugas itu. Yang penting temanya adalah kamu membuat clipping tentang laporan keuangan di surat kabar dan melakukan analisis. Bisa dipahami? Dan alhamdulillah kita sudah belajar dengan baik. Semoga kalian memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan satu yang saya titip ke kamu anak-anak ya, sejati ini guru sejati. Bukan karena saya sebagai guru kamu bisa. Yang paling utama adalah kemauanmu, kerja kerasmu, motivasi dalam dirimu. Jadi pahami ya, siap bisa belajar lebih baik lagi. Oke, baik saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam Bapak. Bisa salut dengan pembelajarannya Pak Jaka di kelas tadi. Alhamdulillah lancar Pak. Awal sampai ini Pak ya. Ini kita mau langkah ke tahap berikutnya, tahap terakhir dari tahapan yang kita lalui.
sudah observasi sekarang Mas. Saya ingin tahu perasaan dari Pak Jaka ngajar dengan kondisi seperti itu. Ya, perasaan saya sangat senang. Jadi memang sejak awal saya senang ketika itu melakukan pembelajaran di kelas maupun mungkin kadang kita di luar kelas. Kalau dari segi akademik yang bisa ditarik, Oke, dari segi akademik, jadi memang pada saat simulasi atau praktik mengajar itu saya mempersiapkan dulu Pak perangkatnya, media pembelajarannya. Jadi tadi mungkin bisa diperlihatkan tentang bagaimana anak-anak sebelum diskusi saya tampilkan dulu tentang media pembelajarannya bervariasi, berdiferensiasi. Kemudian anak-anak memilih media dan memilih alat untuk mempresentasikannya. Gitu Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Jika. Oke.